Saya lakukan pada pagi hari ini. Apa aja, Tom? Ini adalah salah ini, Etislah Ludihat. Namanya juga partai penguasa, ya bebas lah ngelakuin apa saja untuk membuat namanya baik. Oke, ini maksudnya dengan nama anti korupsinya maksudnya ya. Oke, berikutnya dari NK Septiana ya. Ya, bagus nih, Tom. Koruptor susah dan terkesan ditutup-tutupi, tapi giliran teroris, 5 menit juga udah dikepung. Padahal koruptor nggak beda jauh dari teroris. Ya, nah pemirsa, untuk berbincang lebih jauh lagi tentang parpol dan juga korupsi ini sudah hadir tamu yang lain ya, Ade Irawan dari ICW. Begitu, selamat pagi Pak. Pagi. Pasti macet di jalan ya Pak ya? Habis lari dia, habis lari makanya nafasnya masih terengah. Minum dulu Pak, boleh? Kita kan lagi bicara tentang hubungan parpol dengan korupsi. Tadi sudah banyak diulas oleh Mas Toto tentang hal ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, praktek seperti apa sih kurang lebih yang dilakukan oleh parpol untuk melindungi koruptor-koruptor yang berasal dari anggota partai itu sendiri? Mungkin Anda sudah punya penelitian mengenai hal ini. Kalau modus korupsinya banyak. Ya. Apa yang terjadi selama ini yang jadi gonjang-ganjing terkait dengan Nazarudin, misalnya, itu satu modus itu ya. Modus yang lain misalnya soal yang juga diungkap oleh anggota DPR yang lain, Waude Nur Hayati misalnya jadi dugaan calo anggaran gitu ya, atau jual beli kepala daerah gitulah. Lalu misalnya juga soal jual beli ayat itu ya, kita tahu dalam beberapa bulan kemarin juga ada gonjang-ganjing ayat yang hilang. Kami duga maksudnya apa itu jual beli ayat itu betul-betul? Ya, ini kan rumor ya di teman-teman DPR itu ya. Misalnya ada undang-undang yang akan dibuat oleh teman-teman DPR itu ya, tapi kemudian bisa dipesan dalam ayat ada harganya itu ya. Nah, ayat ada harganya. Segala macam ada harganya pokoknya. Tapi itu semua tidak dalam konteks cuma mencari keuntungan orang per orang atau satu anggota DPR, tapi saya kira mesti dibaca dalam konteks perburuan rente partai politik gitu ya. Dan hampir semua partai melakukan ini. Makanya saya kira bukan cuma Demokrat saja yang agak melindungi Nazarudin, tapi partai-partai yang lain juga sama kan. Bentuknya seperti apa? Melindunginya itu dalam cara seperti apa? Kayak Nazarudin kita sekarang kurang lebih sudah menduga-duga seperti apa nih. Yang awalnya Bung Anas mengatakan menjemput Nazarudin, kemudian Nazarudin dikatakan akan pasti pulang kalau dipanggil oleh KPK. Tapi sekarang ketika tidak pulang, ngelesnya itu ya kami tidak berhak untuk meminta atau memaksa Nazarudin pulang dan sebagainya. Ini kan bentuk-bentuk dari ketidakkonsistenan dari partai itu sendiri. Kemudian ada lempar bola ke KPK, kenapa tidak KPK yang dijemput seperti itu? Ya, selain cara seperti itu, misalnya juga menyediakan tim hukum lah ya, yang banyak kan lah untuk membela politisi yang sudah misalnya sudah dibawa ke aparat hukum, atau yang saya kira juga yang patut diwaspadai adalah saling kunci mengunci. Partai ini kan sekarang menurut kami bukan sedang berkompetisi gitu ya. Ya, mereka kalau dalam banyak penelitian kan jadi kartel nih ya. Nanti saling kunci mengunci, satu partai punya kartu as di partai yang lain, partai yang lain juga punya kartu as di yang lain, dan kemudian mereka ya rame-rame menekan aparat penegak hukum gitu ya. Saya kira itu paling cara terakhir yang bisa dipakai untuk melindungi politisi. Oke, kompleks khusus di korupsi sendiri kita punya KPK yang tentunya sekarang sudah masuk ke ranah politik dan juga bisnis di sini kan, ranah korupsinya. Tapi kalau kita lihat apakah dengan adanya upaya pengembalian aset dan lain-lain, apakah sudah cukup maksimal atau cukup kita apresiasi atau gimana sekarang? Iya, dalam kajian dengan parpol nih ya. Ya, dalam banyak hal saya kira KPK patut kita apresiasi. Tapi kalau kemudian berbenturan dengan politisi, terutama dari partai-partai besar, ya saya kira harus juga ada tekanan lah dari publik gitu ya. Karena jalannya mulai agak tersendat gitu ya, padat merayap seperti lalu lintas ini. Makanya harus ada yang mempush gitu ya, bahwa di belakang KPK itu banyak orang gitu ya. Publik di belakang KPK ikut mendukung. Oke, kita break lagi sekarang pemirsa, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami di 811 Show.